banget. Itu ada makanan kayak maksuba. Maksuba, terus apa lagi? Ada lagi engkak ketan. Engkak ketan. Itu kan kayak makanan-makanan yang rare, jarang. Iya, yang kita jarang denger ya. Gulopuan. Gulopuan itu ibarat udah lumayan lama. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jasara Harja Cabang Sumatera Selatan bersama saya Tatiana Romanova. Dan pada podcast hari ini sangat spesial karena kita akan membicarakan mengenai Kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan yang berulang tahun ke 1338 pada bulan Juni ini. Nah, yang bikin hari ini lebih spesial lagi, aku kedatangan tamu nih. Tamu aku hari ini spesial karena beliau ini pernah ikut dalam acara Bujang Gadis Palembang tahun 2020 dan dia juga aktif memperkenalkan budaya Palembang, kota Palembang ke anak-anak muda di seluruh Indonesia. Oke, kita sambut dulu ya. Halo, selamat datang Saskia. Halo, Mbak Ana. Halo, Saskia ini biasanya dipanggil Ica ya. Siap, jadi dipanggil Ica kalau sehari-hari. Oke, jadi hari ini aku manggilnya Ica aja biar lebih akrab ya. Oke, boleh Mbak. Oke, kita kan seperti yang tadi udah aku bilang, kita kan hadir di sini untuk membicarakan sedikit banyak tentang Kota Palembang ya, yang berulang tahun ke 1338 di tanggal 17 Juni kemarin. Iya, bener banget. Nah, Saskia sebagai bujang gadis atau misalnya gadis ya, sebagai anak muda gitu Kota Palembang, kira-kira mau cerita apa nih tentang Palembang ke semua teman-teman mungkin yang menyaksikan podcast hari ini? Terima kasih Mbak Ana. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Nama aku Sulafani Saskia, bisa dipanggil Saskia, terus hari-hari bisa dipanggil Ica. Jadi kebetulan aku sendiri merupakan putri kelahiran Palembang. Itu ya punya gelar nama lah ya di awal itu Raden Ayu. Nah, untuk soal Palembang sendiri sih kalau sekarang lagi aktif untuk bahas bareng-bareng, bincang bareng-bareng sama anak-anak rantauan yang asli Palembang. Iya. Ngobrolin soal budaya, ngobrolin soal gimana sih buat pandangan orang tentang orang Palembang itu, dan juga ngenalin tentang wisata terutamanya tuh, apalagi kita punya khas atau makanan yang banyak ya kan. Iya, bener banget. Betul banget. Jadi kalau misalnya sehari-hari sih sebelum bergabung di Langkah Bakti Jasara Harja itu waktu di mahasiswa itu aktif ikut volunteer, memperkenalkan dan juga jadi tour guide loh Mbak. Luar biasa. Di salah satu travel agent di Kota Palembang. Jadi memperkenalkan budaya Kota Palembang itu udah kayak makanan sehari-hari ya, jadi udah kayak kenal dan udah tahu banget ya soal Palembang ya. Jadi kalau ibarat kalau sehari-hari ada tour guide gitu kan panggilan, pasti kalau memperkenalkan budaya Kota Palembang tuh udah biasa, apalagi destinasi kita tuh cukup lumayan banyak loh. Bener-bener. Nah, ini juga nih yang mungkin teman-teman harus tahu ya, kira-kira apa sih ikon utamanya dari Kota Palembang sendiri menurut Saskia nih sebagai yang tadi udah sering jadi tour guide gitu kan? Sebenarnya ikon utama dari Kota Palembang itu adalah makanan. Oh wow, luar biasa ya. Kalau misalkan ini pengalaman nih ya, kalau misalnya Saskia sendiri nih Mbak, kalau kita keluar kota gitu, asli mana? Asli Kota Palembang gitu ya kan, pasti udah nanyain, oh mana nih oleh-olehnya pempek? Pasti. Kota Palembang itu biasanya makanan, karena kalau udah jadi anak Palembang terus ngerantau keluar nih biasanya kan para milenial kan suka nih kalau traveling keluar kan, pasti kangennya makan pempek. Iya benar-benar. Iya benar. Ya, selain makanan juga banyak sih makanan-makanan Kota Palembang. Yang bukan cuma pempek tadi ya. Bener banget. Itu ada makanan kayak maksuba. Terus apa lagi? Ada lagi engkak ketan. Engkak ketan. Itu kan kayak makanan-makanan yang rare, jarang. Iya, yang kita jarang denger ya. Gulopuan. Itu ibarat udah lumayan langka sih, dan biasanya kalau ada di pasar itu setiap hari Minggu, pasar Cinde. Nah, banyak lagi makanan kayak serikayo. Kan? Terus makanan yang lainnya yang menurut Saskia sendiri sih nggak terlalu banyak orang Palembang yang tahu gitu ya. Nah, ini jadi informasi tambahan juga nih buat teman-teman. Ternyata Palembang itu nggak terkenal sama pempeknya aja. Bener. Tapi ada tadi yang disebutin sama Saskia, sama satu lagi nih. Mungkin ini udah dikenal juga sama seluruh Indonesia, yaitu pindang. Bener kan? Kalau pindang itu
dia banyak banget beragamnya. Kalau dari Iya. Pindang Palembang sendiri biasanya Pindang Patin. Pindang Patin ya. Iya, tapi kalau daerah Sumsel sendiri Pindang tuh Banyak banget ya, aku bahkan ya pernah lewatin rumah makan yang ada pindang kerupuknya. Saking semuanya tuh bisa dipindang ya di Palembang. Karena beragam sih. Kalau dari Pindang kerupuk sendiri kalau nggak salah itu dari pempek kerupuk. Oh kan. gitu, jadi isinya Iya. tuh kuahnya tuh kuah pindang tapi isinya Iya. pempek kerupuk Dia gitu tuh ya. sebenarnya pempek keriting itu direbus biasa terus dimasukin ke kuah pindang. Ke kuah pindang gitu ya. Mantap banget. Mantep, deh, aduh. millennials. Jadi lapar ya. Oke, itu tadi udah kita ngomongin soal makanan gitu ya. Selain itu kalau selain soal makanan, mungkin teman-teman juga kan banyak yang tahu kalau di Sumatera Selatan itu wisatanya tuh Yap. nggak terlalu banyak. Padahal sebenarnya enggak ya. Padahal banyak ya di seluruh Sumatera Selatan ini banyak banget tempat wisata yang bisa teman-teman kunjungin. Mungkin yang teman-teman tahu tuh Kota Palembang itu ya pasti BKB dan Ampera gitu ya. Ini sekalian nih, Saskia mau jelasin. Boleh banget tuh. Kali Saskia selalu excited sih soal yang namanya destinasi wisata juga. Salah satunya nih. Kalau anak-anak muda kan biasanya nongkrongnya cuman di Benteng Kota Besar. Betul, BKB Itu pun tadi. karena ada tempat makanan-makanan yang cukup-cukup Iya, fancy ya di iya. sana. Ada juga Kabak Iwa, ya, tempat jogging track para kaum millennials ya kan. Dan satu lagi di Ampera, tempat foto-foto ya kan. Sebenarnya Betul. banyak banget sejarah yang bisa kita kulik sambil berwisata gitu. Contohnya nih yang pertama di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Oh ya ampun, aku udah 5 tahun guys di Palembang belum tahu itu ceritanya gimana tuh Saskia? Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya itu terletak lumayan dekat dari pertengahan dari Ampera sama Musi 2. Itu letak di mana sejarah dan ada museum di situ, museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya yang bisa kita kulik sejarah-sejarah Kota Palembang. Oh Mulai gitu. Dari mulai dari candi, bukan candi sih, lebih kayak tulisan ukiran-ukiran Kerajaan Sriwijaya. Dan lagi booming-boomingnya ini kaum milenials itu lagi nongkrong di Bukit Siguntang. Oh Bukit Siguntang, Bukit oke. Siguntang itu ada makam-makam dari kerajaan zaman dulu yang bisa kita kulik di sana sejarahnya. Dan sekarang itu katanya di Bukit Siguntang itu udah dibuat nuansanya itu kekinian. Wow gitu ya. Kalau misalnya masih mager anak muda untuk kunjung wisata gitu ya, cuma sekedar mau nongkrong doang, sekarang udah dikembangin. Iya, udah difasilitasin ya. Jadi kita anak muda tuh nggak cuman nongkrong-nongkrong biasa gitu ya, tapi kita juga bisa belajar sejarah Kota Palembang ya. Yang kebetulan juga Kota Palembang ini adalah kota tertua di Indonesia. Bener gitu. Di banget. usianya udah 1338 tahun. Bener banget. Jadi untuk kaum muda sih kalau dari saran Saskia sendiri, ayolah sambil berwisata, sambil nongkrong juga kan, kenalin kota kita sendiri, Kota Palembang. Iya, bener dan juga banget. di sana ada tempat nongkrong dan bisa kunjungin makam-makam yang ada di Bukit Siguntang juga. Gitu ya kan. Nah, terus habis itu setelah kita udah bahas makanan, kita juga bahas tempat-tempat yang menarik di Kota Palembang. Aku juga mau tanya nih buat Saskia sendiri sebagai anak muda Palembang ya. Kalau kita ngomongin budaya gitu, misalnya contohnya kayak tarian, musik gitu kan, itu kan juga menarik nih buat kita-kita yang masih muda. Bisa nggak dijelasin apa sih yang khasnya dari Palembang sendiri? Iya, ini juga menyangkut dengan apa yang sudah Saskia jalani sendiri ya Mbak ya. Salah satunya itu adalah Saskia juga ikut dalam salah satu sanggar tari daerah, di mana mengenal budaya itu bukan hanya sekedar wisata dan ini juga ya makanan yang lain ya. Iya. Mencintainya tuh udah kayak aduh nari pun bisa gitu ya. Iya. Salah satu tarian yang sering dibawa itu adalah tarian Tanggai dan juga tari gending Sriwijaya. Nah itu ada arti tersendiri nggak? Benar, ada arti tersendiri. Tari gending Sriwijaya itu biasanya kalau zaman dahulu itu untuk penyambutan dari para raja Oh gitu, iya. tamu kebangsaan yang datang ke kota Palembang. Kalau zaman dulunya itu zaman Sriwijaya kan, kerajaan Sriwijaya. Itu disambut dengan tarian. Nah, itu terdiri 9 orang dan ada yang membawa payung, ada yang membawa tepat. Jadi ada sedikit ritual gitu ya kan, penyambutan dari tamu kerajaannya itu. Dikasih tepaknya itu, ada sekapur sirinya di situ. Oh, ada sekapur. Oh iya. Dan itu sebagai pertanda bahwa tamu tersebut ialah tamu kehormatan yang datang untuk biasanya berniaga, berekonomi. Iya. Ada juga yang cuma untuk sekedar datang untuk kerjasama dengan raja-raja dahulu gitu. Kalau untuk tari Tanggai sekarang biasanya itu penyambutan untuk
acara perhelatan pernikahan. Pernikahan biasanya kita lihat di acara-acara pernikahan adat Palembang tuh ada ya tarian Ada, itu ya. pasti ada namanya tari tangga, ada juga tari pagar pengantin, itu juga hasil perkembangan dari nenek moyang dari zaman dahulu gitu. Iya luar biasa sekali ya, ternyata memang Palembang ini kaya sekali dengan budaya yang luar biasa ya gitu, dan budaya ini juga memang harusnya selalu dilestarikan nih oleh anak-anak muda di Palembang, khususnya ya kita juga ya termasuk anak muda Palembang ya. Iya, salah satu saran dari Ica itu adalah ketika anak muda zaman sekarang lagi sibuk untuk menggrow up dirinya, jangan lupa untuk mencintai dari budaya-budayanya, misalnya ikut tari, ikut nyanyi. Nah ini salah satunya untuk bagian musik ya. Kita itu kalau misalnya di dunia teater itu ada namanya dul muluk. Wow, terus gimana? Kalau Mbak belum tahu dul muluk itu juga seni. Jadi dul muluk itu merupakan sebuah pertunjukan teater di mana itu terdiri dari banyak sih orangnya, itu ada antagonis, protagonis. Oh jadi kayak teater gitu ya, ada acting gitu kali ya? Yang dibalut dengan seni Palembang. Biasanya pakaian adat Palembang dan juga bahasanya bahasa Palembang. Gitu. Iya. Dan Dul Muluk itu waktu itu eksisnya tahun 90-an di salah satu televisi nasional di kota Palembang. Itu sebuah kebanggaan sih kalau udah masukin peran Dul Muluk. Betul. Tapi sayangnya sekarang cuma hanya beberapa orang nih. Nah sambil kita lagi ngobrol, ayolah gitu ya kan, mencintai budaya. Salah satunya itu ikutin teater. Saskia juga dulu juga ikut mengikuti sebuah pertunjukan musik ya, nyanyi itu lagu-lagunya tuh lagu kota Palembang, Cuk Maila. Nah tuh buat teman-teman Palembang. Lagu Dek Sangke. Terus juga lagu banyak banget, Palembang Darussalam itu lagunya udah di remake sama orang-orang milenial sekarang. Biar milenial sekarang itu mencintai musik. Betul. Dan itu pasti kan kalau dia udah dikemas sedemikian rupa kan pasti enak didengar banget juga ya, dengan musik yang kekinian gitu ya. Oke, kalau gitu terus yang kita tahu juga nih, Saskia kan juga pernah ikut ya dalam acara Bujang Gadis Palembang tahun 2020 gitu. Bisa diceritain nggak sih event Bujang Gadis Palembang ini sebenarnya event seperti apa sih? Jadi sambil ya, Bujang Gadis Palembang itu merupakan suatu kegiatan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Itu di mana para kaum muda itu dipersilahkan untuk mengikuti ajang tersebut untuk mempromosikan Kota Palembang itu seperti apa. Jadi untuk menjadi duta di sana itu sangat berat tanggung jawabnya. Salah satunya itu membawa budaya Kota Palembang, memperkenalkan dari segi musiknya, pariwisatanya, dan juga makanannya, semuanya harus dibawa atau dibanggakan untuk keluar kota. Jadi itu juga bentuk upaya untuk melestarikan budayanya Kota Palembang juga ya di tengah-tengah anak muda. Nah teman-teman tuh kalau misalnya memang tertarik ya menjadi dutanya gitu ya, anak mudanya Palembang, boleh tuh ya ikut di acara Bujang Gadis Palembang gitu ya. Dan sebuah kebanggaan banget apalagi kelahiran Palembang asli ya, benar. Oke Saskia, kalau gitu aku mau nanya nih ya. Saskia ini kan juga merupakan salah satu peserta gitu ya dari Langkah Bakti Jasara Harja gitu ya, sudah diterima dari sekian banyak orang yang mau gitu ya ikut dalam Langkah Bakti Jasara Harja. Nah kebetulan Saskia nih yang terpilih gitu kan. Kenapa sih Saskia sendiri nih di tengah banyaknya prestasi yang udah Saskia capai, tapi Saskia pada akhirnya mau memilih untuk masuk gitu, join ke Langkah Bakti Jasara Harja? Bisa diceritain sedikit nggak? Boleh deh. Sebenarnya pas mau masuk sini tuh kayak ada pembukaan Langkah Bakti Jasara Harja itu kayak wow, Jasara Harja itu kalau saya lihat adalah salah satu instansi dari negara yang mana namanya udah di mana-mana. Iya. Gitu, kan? Dan juga ketika masuk sini tuh kayak udah nama itunya tuh kuat banget. Aduh, pengen deh masuk sini. Sampai apapun kegiatan yang udah Saskia jalanin selama ini kayak ikut tour guide segala macam, langsung deh fokus ke Langkah Bakti Jasara Harja. Kenapa? Karena ngelihat dari pekerjaannya Jasara Harja itu adalah tugas yang sangat mulia gitu ya kan. Karena kita harus menolong orang-orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, juga mengurus kegiatannya tuh lebih ke sosialisasi gitu ya kan, terjun langsung ke lapangan. Dan waktu Saskia melihat di salah satu website, terus lihat di YouTube Jasara Harja juga ya kan, ini kayaknya tugasnya gimana ya, sosialisasi itu kuat banget. Background Saskia sendiri sih udah kalau ketemu orang di lapangan tuh kayak udah biasa kan?
Tapi lebih menantang lagi kalau ketemunya itu kalangan dari atas sampai bawah, seluruh orang tuh ditolong sama Jasara Harja. Iya, Itu kayaknya tugasnya tuh wow, kayak mulia banget gitu kan. Iya. Ketika udah gabung di Jasara Harja, apalagi Saskia sekarang di Langkah Bakti Jasara Harja di bidang administrasi Samsat, bertemu sama orang banyak tuh kayak ketemu beragam macam karakter, terus juga menolong orang, itu kayak wah luar biasa banget sih. Jadi mungkin memang karakteristiknya perusahaan Jasara Harja sendiri itu sesuai dengan karakteristik dan kepribadiannya Saskia sendiri ya, makanya tertarik untuk ikut Langkah Bakti ya. Iya, apalagi ketemu orang-orang di lapangan tuh wah luar biasa ya. Pengalaman-pengalaman sebelumnya tuh lebih grow up lagi, lebih berkembang lagi. Apalagi Jasara Harja itu adalah membantu orang-orang yang mengalami kecelakaan. Betul. Dan ini tugas yang sangat mulia, betul banget. Keluarga yang ditolong kan. Dan ini juga bisa jadi batu loncatannya Saskia juga ya untuk menaikkan karir di masa depan gitu ya, untuk mencapai visinya Saskia sendiri. Bener gitu banget. Ya. Banyak banget hal-hal yang buat Saskia tuh kayak pemikiran lebih berkembang. Oke, hal gitu luar biasa banget ya Saskia ini. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke cerita tadi ya, mungkin gitu ya, ke tentang Kota Palembang ini ya. Nah, kira-kira harapannya Saskia sendiri nih sebagai anak muda Palembang ya, yang bener-bener ikut memperkenalkan budayanya Palembang, kira-kira apa sih harapannya Saskia untuk Kota Palembang sendiri di ulang tahunnya yang ke-1338? Yap, jadi harapan Saskia di ulang tahunnya Kota Palembang ke-1338 ini adalah semoga para milenial yang ada di Kota Palembang nih khususnya itu ya, turut bantu membanggakan dan merepresentasikan budaya-budaya, baik pariwisata, baik makanannya, ikonnya Kota Palembang itu menjadi lebih baik. Bawalah nama Kota Palembang itu menjadi pandangan orang lain itu menjadi orang yang baik di mata orang banyak gitu ya kan. Iya, betul. Selain itu jangan lupa juga untuk mempelajari budaya Kota Palembang. Iya, Karena siapa lagi yang mau meneruskan warisan budaya nenek moyang kita, apalagi kota tertua di Indonesia. Betul. Siapa lagi sih yang mau membanggakan selain dari para milenial? Betul. Kalau bukan teman-teman anak muda Palembang sendiri ya yang memperkenalkan gitu. Luar biasa banget. Iya, luar biasa banget. Terima kasih banyak ya Saskia untuk ngobrol-ngobrol pada podcast Jasara Harja Cabang Sumatera Selatan hari ini. Nah, semoga kita bisa terus ya mengembangkan budaya Palembang ya, bukan cuman karena tugas mengembangkan budaya itu bukan cuma tugas nenek moyang kita zaman dulu, tapi juga merupakan tugas kita sebagai milenial. Bener banget. Gitu. Oke guys, terima kasih untuk semua yang sudah menonton podcast Jasara Harja Cabang Sumatera Selatan pada hari ini. Dan sekali lagi kita mengucapin selamat ulang tahun untuk Kota Palembang yang ke-1338. Semoga Palembang tetap jaya. Semakin jaya selalu. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya.